Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya dan peternak sapi Mas Nardi ini akan memberikan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan bagi peternak pemula di dalam usaha ternak sapi. Jadi apa yang harus dipersiapkan bagi peternak pemula di dalam ternak sapi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Apabila muncul lonceng, dilanjutkan dengan lonceng dan like, komentar, share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, kita langsung ke inti pokok video ini, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan bagi peternak pemula. Di sini saya sudah bersama Mas Nardi. Ini bagaimana Mas Nardi langkah-langkahnya? Baik Mas, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi apa saja langkah yang harus dipersiapkan untuk peternak pemula yang akan memulai bisnisnya di dalam beternak sapi. Nah, karena lingkup peternak sapi itu kan saat ini lagi digandrungi banyak rakyat ini, banyak masyarakat. Banyak yang mulai melirik ya, sapi ya? Karena beternak sapi itu termasuk bisnis yang menjanjikan, pekerjaan sampingan yang menjanjikan, bisa untuk sampingan pekerjaan, juga untuk bisa pekerjaan pokok, karena beternak sapi itu kan banyak sekali menguntungkan, sebab yaitu karena jelas untungnya dan kerugiannya itu sedikit kalau kita tahu apa-apa teori-teori di dalam beternak. Di antaranya persiapan yang harus dipersiapkan bagi peternak pemula itu Mas, itu dia itu harus persiapan kandang. Persiapan kandang. Kandang ya. Kandang itu, kandang sapi itu ada dua macam Mas, yaitu pemilihan kandang itu ada dua macam, yakni kandang yang terbuka dan kandang yang tertutup. Kandang terbuka dengan kandang yang tertutup, ya. Seperti apa itu? Bisa diterangkan? Dalam kali ini kandang yang terbuka dan tertutup itu ada juga kelemahan yang terbuka dan ada juga yang kelemahan yang tertutup. Yang cocok itu yang terbuka untuk yang sapi bagaimana, kalau yang tertutup untuk sapi yang bagaimana. Berarti begini, jadi ada dua-dua itu, kandang sapi terbuka dengan kandang sapi tertutup itu punya kelebihan masing-masing, punya kelebihan masing-masing tadi ya? Iya. Ya silakan. Oke. Saya akan menerangkan, saya sudah siapkan ini Mas. Ini saya sudah siapkan masalah-masalah yang biasa terjadi di dalam pembuatan kandang. Dan ini keuntungan dan kerugian untuk yang terbuka dan yang tertutup. Yang pertama biasanya, masalah yang pertama itu untuk lingkungan. Kita harus mempersiapkan kandang kita itu yang terbuka atau yang tertutup. Kalau kita itu berada di lingkungan yang padat penduduk. Oh begitu. Kalau di lingkungan yang padat penduduk, sebaiknya kita itu memilih kandang yang tertutup. Ini saya kode plus. Nah, ini keuntungannya itu yang tertutup. Kalau terbuka, baunya ini itu kemana-mana baunya Mas. Ya. Sebaiknya kalau yang di lingkungan yang padat penduduk itu tertutup. Nah, yang kedua, ditinjau dari kesehatan ternak. Dalam pemilihan kandang itu sebaiknya itu kandangnya terbuka. Nah, kasih tanda plus ya, terbuka. Karena dari sirkulasi udara atau dari sinar matahari atau tingkat stresnya hewan, itu yang baik itu yang terbuka dibanding yang tertutup. Untuk kesehatan kita pilih yang terbuka. Yang ketiga itu gangguan serangga, itu termasuk dari nyamuk misalnya, atau juga lalat, baik lalat kecil maupun lalat besar, atau apa itu istilah Jawa itu pitak itu Mas. Oh namanya? Nah, yang penghisap darah itu? Penghisap darah ya. Kalau untuk menghindari dari gangguan serangga semacam itu, saya sarankan menggunakan yang tertutup. Nah, karena ini lebih aman karena di dalam ruangan. Itu ventilasi udaranya kita bisa pakai waring atau pintunya kita bisa tutup supaya aman dari nyamuk dan serangga. Tidurnya juga nyaman kalau yang tertutup itu. Oh begitu. Kalau yang terbuka kan banyak lalat masuk, tidak bisa ada penghalangnya, langsung ngerubung dia, nyamuk dan sebagainya itu, atau lalat besar itu bisa juga menyebabkan sapi itu kurus
Kalau kebanyakan serangga-serangga yang menyerang. Ini yang kalau untuk gangguan serangga sebaiknya kandangnya yang tertutup. Ini kan kurang. Yang ketiga, kalau dilihat dari penyebab ternak itu menjadi stres, yang keempat ya, maaf, yang keempat, penyebab stres itu seharusnya kita itu sebaiknya memakai kandang yang terbuka saja. Karena kandang yang tertutup itu banyak sekali menyebabkan sapi itu menjadi stres karena pengap udaranya bisa jadi. Gelap juga. Gelap. Juga dia tuh kurang nyaman karena badannya mungkin nggak enak, nggak bisa gerak, nggak bisa keluar kemana-mana kan, nggak bisa lihat mana-mana, itu juga bisa menjadikan dia itu stres. Untuk tingkat penyebab stres itu sebaiknya kita memilih kandang yang terbuka, jadi yang tertutup itu lebih rendah. Terus yang kelima, masalah atap. Kita itu harus memilih masalah atap. Misalnya kita itu mau memakai kandang yang tertutup, itu sebaiknya kalau tertutup atapnya itu genteng ini mas, genteng. Itu kalau yang tertutup itu genteng karena tidak panas. Kalau yang terbuka bisa juga. Kalau selain genteng gimana? Asbes juga bisa. Itu kalau yang terbuka itu, karena kan sirkulasi angin segala macam itu kan lancar. Lebih dingin kalau terbuka itu ya, lebih sirkulasinya lebih lancar. Kalau tertutup pakai asbes biasanya panas. Nah itu panasnya ruangan bisa menyebabkan sapi kita itu stres. Begitu. Ya. Yang keenam, ditinjau dari sinar matahari. Dari matahari ini yang paling banyak terkena sinar matahari itu kan yang terbuka. Yang tertutup jarang terkena sinar matahari. Nah, untuk mengatasi yang ini, kalau kena masalah sinar matahari agak repot kalau kita buat kandang yang tertutup. Karena kita harus mengeluarkan dari kandang sapi kita, kan repot. Setiap seminggu atau minimal 2 kali dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan ya itu sapi itu pucat, terus juga nanti bisa gangguan dia berjalan itu agak nyeret kakinya. Nah itu termasuk salah satu dia itu karena kurang gerak atau tidak terkena sinar matahari itu. Yang ketujuh, masalah keamanan. Masalah keamanan ini yang lebih aman, ini bukan apa-apa ya, ini masalah keamanan yang pertama dari gangguan binatang buas. Binatang buas. Ini misalnya anjing, atau misalnya kalau buat kandang di lingkungan yang dekat hutan itu juga harimau atau ular. Itu untuk keamanan seperti itu lebih aman kandang yang tertutup. Karena kan kalau misalnya biasanya tuh gini, yang paling bahaya itu kalau masalah keamanan itu waktu sapi melahirkan itu. Pas kita tidak tahu sapi kita itu melahirkan, tahu malam ya, misalnya kita masih ketiduran malam, sapinya melahirkan. Nah, bau amisnya darah dari sapi yang melahirkan itu mengundang binatang buas ini, seperti ular, anjing, atau harimau misalnya ya. Itu kalau di pinggiran hutan, itu dia tuh anaknya ini yang bahaya. Ya kalau kita tahu kalau itu pas ada anaknya kan kita bisa jaga sapi kita. Tapi karena kita tidak tahu kalau pas malam melahirkan, ya itu nanti supaya aman ya kita pakai kandang yang tertutup. Jadi kandang yang terbuka kurang aman untuk gangguan binatang buas. Yang ke-8, biaya. Tentunya biaya yang lebih murah kandang yang terbuka. Kalau biayanya sedikit, kita buat kandang yang terbuka. Itu biayanya lebih murah. Karena tidak harus menutup tembok rapat kan? Rapat, nggak harus tembok rapat. Yang ke-9, kita berternak apa? Misalnya kita berternak babon. Itu kalau ternak babon, itu sebaiknya yang terbuka. Karena untuk mendeteksi dia itu minta IB atau mendeteksi dia itu birahi dan sebagainya itu lebih jelas kalau di kandang yang terbuka karena kan terang. Kalau tertutup biasanya gelap. Itu termasuk salah satu penghambat dia tuh IB-nya tidak ketahuan, minta kawin suntik itu tidak ketahuan, itu termasuk karena tertutup itu tadi gelap itu bisa jadi karena dia tuh birahinya diam itu kan tidak kelihatan itu kalau birahi diam. Yang ke-10, kalau kita tuh berternak penggemukan, ya sebaiknya yang tertutup. Karena supaya untuk menghindari dari serangan serangga dan sebagainya, binatang buas sebenarnya itu kan lebih nyaman kalau ditutup itu. Dia tuh tinggal makan, terus dia tuh tidak terganggu suara-suara atau gerakan-gerakan misalnya ada mobil lewat atau dan sebagainya itu kalau penggemukan sebaiknya yang tertutup. Nah, itu diantaranya ya mas.
bisa sudah kita simpulkan apa-apa kerugian dari kandang terbuka dan tertutup. Jadi shot lagi. Ya. Nah, teman-teman semuanya yang akan memulai beternak sapi. Ya. Di sini Mas, kandang terbuka itu maksudnya terbuka sampai di mana, terus tertutup sampai di mana gitu? Oh, terbuka. Biasanya menurut yang kebiasaannya Terbuka itu kalau terbuka biasanya sapinya kelihatan dari luar. Jadi dindingnya separuh. Ya, dindingnya benar-benar tidak separuh, tidak setengah badan, cuma tiang-tiang gitu. Oh. Cuma tiang-tiang. Nanti nggak ada dinding. Iya. Jadi yang di sini cuma tiang-tiangnya saja, Mas? Ya, ini tiang-tiang. Ini cuma tiang tok ini, tiang dari kayu atau cor. Ini. Terus nggak ada dinding gitu ya? Nggak ada dinding, ini benar-benar. Nah, ini misalnya nih untuk makanan sapi ya, untuk kotak sapi sini. Ini untuk rumput-rumput, itu untuk ada rumput. Nah, sapinya di sini misalnya, taruhlah ini sapi ya. Iya. Taruhlah ini sapi gitu ya. Nah, ini kan ini benar-benar kelihatan dari luar. Nah, kalau untuk pencahayaan misalnya matahari pagi dari sini. Terang benderang ya? Nah, terang dia itu akan kena sinar. Misalnya sore kena sinar. Nah, disarankan menghadapnya itu ini pakannya ini ke utara. Ke utara. Ya. Pakannya ke utara. Ataupun ke selatan. Yang ini mujurnya ini itu menghadap matahari. Berarti yang ini barat atau yang ini timur atau dibalik juga nggak apa-apa. Intinya kan kena sinar full dia tuh. Nah, ini benar-benar dari luar ini. Ini dari luar. Ini contoh yang kandang terbuka. Ini lebih murah pembuatannya. Itu kalau tertutup kan ini harus dinding semua ini. Nah, ini harus dinding ini. Letak posisinya sama? Sama, nggak apa-apa. Bedanya cuma dinding. Menghadapnya juga nggak apa-apa. Kalau yang terbuka sebaiknya ya kena sinar matahari full, biar kena itu kan mujurnya ke timur dan barat. Dan sapi makannya menghadap ke utara atau ke selatan. Oke. Sapi tadi kan Mas Nardi bilang bisa stres. Itu stres yang bagaimana untuk kandang yang tertutup tadi? Oh, begini. Biasanya itu kalau kandang yang tertutup, stresnya sapi itu begini. Misalnya sudah dipelihara lama di dalam kandang, dia tuh akan beringas kalau orang luar bukan pemiliknya itu mendekat. Kita coba masuk atau ada orang lain masuk, itu beringas sapi itu akan pokoknya gerakannya agresif sekali. Terus misalnya lagi dia dikeluarkan di kandang, itu pencilaan, dia tuh akan berlari-lari pencilaan gitu, menggila gitu pokoknya. Merasa karena bebas, senang gitu. Bukan merasa bebas, asing dia tuh melihat luar itu asing. Karena nggak sering dikeluarkan dari luar kandang, taunya di dalam kandang terus. Nah, itu dia tuh agak asing. Juga naiknya mobil itu sulit kalau sapi yang di kandang tertutup. Dinaikkan di mobil enggak mau naik-naik. Biasanya kayak gitu. Kerugiannya di situ. Lain dengan gajah kandang terbuka kan sudah dia tuh tahu dunia luar, tahu orang lewat, tahu oh itu mobil, itu motor, itu lain dengan yang lain. Kalau ini dari ilham saya, Mas. Bagaimana kalau kandang itu kayak seperti rolling door? Kalau pagi atau siang dibuka, iya itu jenis bisa, itu jenis terbuka itu bisa. Terbuka, tapi kan tertutup. Ya biayanya lebih mahal kalau itu. Oh iya, itu masalah biaya ya. Untuk peternak pemula yang lagi mau memulai bisnisnya ya jangan yang mahal-mahal dulu. Ya kalau kemahalan nanti kan belum tentu ujungnya gimana hasilnya, kan lebih baik yang cari yang murah dulu. Wow, ini termasuk tips yang bermanfaat bagi pemula. Saya saja ini ada angan-angan pengen beternak sapi. Ini baru jelas. Jadi tinggal sobat semuanya mau milih yang bagaimana referensi, mau kandang sapi yang terbuka atau mau kandang sapi yang tertutup yang sudah dijelaskan di video tadi. Nah, atau yang bisa terbuka bisa tertutup, tapi kekurangannya biayanya lebih mahal. Mahalnya lebih mahal. Baik sobat semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita semua, bagi sobat semuanya yang mau memulai usaha ternak sapi. Bagi yang sobat semua yang baru berkunjung di video ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentar, dan share video ini ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.